Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. DS1, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia guys, sebenarnya bahasa Indonesia ini telah banyak digunakan di luar negeri ya, terutama di negara-negara Eropa juga, dan juga dikabarkan bahasa Indonesia ini antara bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan masuk dalam ranking yang ke-9 bahasa yang kerap digunakan di dunia guys. Oke, kita teruskan dulu. Nanti kita akan buat ulasan ya terkait bahasa Indonesia ini. Ayo guys. Bahasa Indonesia go internasional. Go internasional Menteri guys. Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini bahasa resmi kedua di Vietnam ya, dan menjadi bahasa keempat di Australia. Betulkah guys? Ini yang saya coba untuk mau tahu macam mana bahasa Indonesia ini lebih mendunia lagi. Ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib. Masya Allah. Saya baru tahu nih ya, Indonesia jadi mata orang pelajaran asing belajar wajib. bahasa Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut.
Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Padu guys, padu. Bahasa internasional, tidak lama lagi ini. Keuntungan jika menjadi bahasa bahasa internasional. internasional. Oke, Bahasa apa Jadi aku ngajarin mereka keuntungannya? kalimat kalian terciduk oleh kami. Uncu gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan betul. asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Mantap. Terbaik guys, terbaik. Oke guys, mantap sekali jika bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional ya. Sebab saya juga sangat setuju guys sebenarnya jika Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara ataupun di kawasan Asia ini. Sebab Indonesia ini merupakan bahasa penuturnya begitu ramai sekali atau banyak sekali di luar negeri. Kalau diikutkan dari info ini tadi, ada lebih 41 negara yang menuturkan menggunakan bahasa Indonesia, dan di Vietnam ini menjadi bahasa resmi kedua ya. Saya pun baru tahu sebenarnya. Saya kurang pasti kebenarannya, betulkah tidak guys? Nanti kalian komen di bawah ya. Di Vietnam menjadi bahasa resmi kedua
adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau yang saya tahu info-info daripada bahan-bahan bacaan yang saya baca ini, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa di peringkat yang ke-9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Itu info yang terkini. Saya anggap ini adalah sangat sesuai di kala ini. Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Karena apa lagi? Karena bahasa Indonesia dipertuturkan lebih ratusan juta. Bukan saja di Indonesia, di Malaysia juga sebahagiannya hampir sama menggunakan bahasa Indonesia, terutama di Sabah dan Sarawak ya, dan juga di Vietnam, di Singapura, di Brunei, di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Indonesia juga. Dan dimaklumkan juga bahwa bahasa Indonesia ini diajarkan di lebih kurang 9, 10 ataupun 11 universitas di dunia. Di antaranya adalah Leiden University di Belanda, University of Hawaii di Amerika Syarikat, University of California Los Angeles di Amerika Syarikat, University of Michigan di Amerika Syarikat, Ohio University, University of Berlin di Jerman, Ludwig University München di Jerman juga, University Hamburg di Jerman, University of London di Inggris, dan sebenarnya banyak lagi guys. Di Jepang pun ada juga, yaitu University Hawaii, kemudian University of Foreign Studies Jepang. Jadi itu menunjukkan betapa bahasa Indonesia itu diwajibkan untuk belajar sebagai bahasa di beberapa universiti di dunia ini. Jadi kalau saya juga guys, saya menganggap bahasa Indonesia ini boleh dikategorikan sebagai bahasa internasional tidak lama lagi, karena bahasa Indonesia ini kalau kita search kan di manalah, di Google kah, di internet kah, ataupun kalau kita menaiki pesawat, kadang-kadang ada skrin di depan tu peralihan bahasa ataupun pemilihan bahasa itu, bahasa Indonesia itu ada di situ. Jadi pantas saja bahasa Indonesia ini bisa untuk menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara ataupun di dunia nanti. Wow, ini bukan lagi omong-omong kosong. Ini adalah sangat luar biasa untuk bahasa Indonesia itu akan menjadi sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kalau saya pun, saya sangat setuju walaupun saya orang Malaysia guys, karena sudah terbukti bahwa bahasa Indonesia ini sangat-sangat internasional ya, sangat-sangat bule kebanyakannya. Kalau ke Indonesia sebulan atau 2 bulan mereka sudah fasih berbahasa Indonesia. Nah, begitu juga rakyat luar negeri daripada Jepang, Korea, China masuk ke Indonesia 2-3 bulan sudah pandai berbahasa Indonesia. Begitu sekejap saja guys. Untuk bahasa Indonesia ini difahami, mudah tutur katanya itu, dan sangat-sangat senang untuk belajar sehari-hari ya. Begitu. Jadi bahasa Indonesia boleh untuk menjadi bahasa internasional, dan tidak lama lagi mungkin beberapa tahun akan datang selepas ini mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa yang begitu terkenal di seluruh dunia. Sebenarnya bukan saja bahasa Indonesia guys, tetapi wang rupiah itu boleh digunakan di Arab Saudi. Saya ada melihat satu video ya, yang di Mekah, di Madinah ada pasar Indonesia yang mana wang rupiah itu yang dikenali sebagai wang Jokowi ya, digunakan untuk jual beli di Arab Saudi. Wah, itu keren banget sih. Kalau yang tiada yang mengetahui ya, nah kalian boleh lihat di video di YouTube, ada wang rupiah bisa dijual belikan di Arab Saudi. Itu sangat mantap, sangat mantap. Oke, saya ingat itu saja guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di bawah secara ikhlas dan jujur ya guys, untuk bagaimana bahasa Indonesia ini boleh menjadi bahasa internasional tidak lama lagi. Oke, jangan lupa juga subscribe ke channel Gen62, channel yang tadi dalam video ini ya, dengan menekan butang like, share, dan komen juga untuk support pada channel ini. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudaraan. Assalamualaikum, bye bye.